Up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Teori medan makna. Sebuah medan makna, menurut Trier, tahun 1934, dapat diibaratkan sebagai mosaik. Jika makna satu kata bergeser, makna kata lain dalam medan makna tersebut juga akan berubah, menurut Lehrer, tahun 1974. Medan makna, atau yang biasa dikenal sebagai semantic domain dan semantic field, atau medan leksikal, adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Misalnya, nama-nama warna, nama-nama perabot rumah tangga. Dengan sistem semantik, tata bahasa atau leksikogramar, dan ekspresi, bahasa telah membingkai atau mengkungkung seseorang untuk berpikir, merasakan sesuatu, bersikap atau bertindak, dan berkeyakinan terhadap sesuatu. Dengan kata lain, bahasa telah membingkai kognisi, emosi, sikap, dan unsur spiritual seseorang dalam memahami alam semesta. Setiap bahasa memiliki sistem semantik, leksikogramar, dan ekspresi yang unik, di samping keuniversalan bahasa, yang membedakan satu bahasa dengan yang lain. Hal ini berimplikasi bahwa pengalaman atau pemahaman tentang realitas yang dibentuk dengan suatu bahasa berbeda dengan pengalaman atau pemahaman yang dibentuk dengan bahasa lain. Dengan kata lain, bahasa merupakan sarana pembentukan jati diri seseorang atau suatu bangsa. Satu bangsa berbeda dengan yang lain, karena persepsi bangsa ini terhadap alam dan sosial semesta berbeda dengan persepsi yang lain, dan perbedaan persepsi itu akibat perbedaan bahasa. Semantik merupakan salah satu komponen dalam cabang ilmu linguistik yang mengkhususkan dalam pengkajian makna. Makna bahasa, terutama makna kata, dapat kita petakan menurut komponennya. Pandangan seperti ini dapat dilihat dalam teori medan makna yang menyatakan bahwa kosakata dalam suatu bahasa terbentuk dalam kelompok-kelompok kata yang menunjuk kepada satu perkongsian makna tertentu. Misalnya, apabila kita mendengar seseorang menyebut alat ganti kereta, tentunya kita terbayang bermacam-macam jenis alat ganti kereta. Dalam hal ini, semua alat ganti tersebut sebenarnya berkongsi satu bilik yang dinamakan bilik alat ganti. Apakah sebenarnya medan makna? Medan makna, menurut kamus linguistik, merupakan kumpulan butir leksikal yang maknanya saling berhubung kait, disebabkan kehadiran masing-masing dalam konteks yang serupa. Untuk menggambarkan hubungan sesuatu butir leksikal, kata atau antar kata melalui satu medan makna yang dikongsi oleh kata yang lain dalam suatu bidang tertentu, dapat diungkapkan melalui komponen makna yang terdapat dalam kata-kata dalam suatu bidang tertentu. Krida Laksana
menyatakan bahwa medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Kata-kata atau leksem dalam setiap bahasa dapat dikelompokkan atas kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kesamaan ciri semantik yang dimiliki kata-kata itu. Umpamanya, kata-kata kuning, merah, hijau, biru, dan ungu berada dalam satu kelompok, yaitu kelompok warna. Kata-kata yang berada dalam satu kelompok lazim dinamai kata-kata yang berada dalam satu medan makna atau satu medan leksikal. Yang dimaksud dengan medan makna adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Misalnya, nama-nama warna. Kata-kata atau leksem-leksem yang mengelompokkan dalam satu medan makna berdasarkan sifat hubungan semantisnya dapat dibedakan atas kelompok medan kolokasi dan medan set kolokasi menunjuk pada hubungan sintakmatik yang terdapat antara kata-kata atau unsur-unsur leksikal ini. Misalnya, dalam kalimat di bawah ini. Supir Metro Mini menginstruksikan kepada kernet agar meminta ongkos ke penumpang. Kita menemukan kata-kata supir, Metro Mini, kernet, dan penumpang yang merupakan kata-kata dalam satu lokasi, satu tempat, atau lingkungan yang sama, yang berkenan dengan lingkungan darat dalam Metro Mini. Kalau kolokasi menunjuk pada hubungan sintakmatik karena sifatnya yang linear, maka kelompok set menunjuk pada hubungan paradigmatik. Karena kata-kata yang berada dalam satu kelompok set biasanya mempunyai kelas yang sama dan tampaknya merupakan satu kesatuan. Setiap kata dalam set dibatasi oleh tempatnya dalam hubungan dengan anggota-anggota lain dalam set itu, umpamanya. Kata remaja merupakan tahap perkembangan dari anak-anak menjadi dewasa. Sedangkan kata sejuk merupakan suhu di antara dingin dan hangat. Pengelompokan kata atas kolokasi dan set ini besar artinya bagi kita dapat memahami konsep-konsep budaya yang ada dalam satu masyarakat bahasa. Namun, pengelompokan ini sering kurang jelas karena adanya ketumpang tindihan unsur-unsur leksikal yang dikelompokkan itu. Misalnya, kata remaja juga memiliki makna belum dewasa, keras kepala, bersifat kaku, suka mengganggu dan membantah, serta tidak konsisten. Jadi, pengelompokan kata atas medan makna ini hanya tertumpu pada makna dasar, makna denotatif, atau makna pusatnya saja. Kolokasi menunjuk pada hubungan sintakmatik yang terdapat antara kata-kata atau unsur leksikal itu. Misalnya, pada kalimat penyerang tengah bernomor punggung 7 itu, memasukkan bola ke gawang dengan melewati pemain belakang dari pihak lawan yang ramai. Kiper dari pihak lawan kewalahan menangkap bola tersebut sehingga wasit menyatakan gol.
kita dapat melihat kata-kata penyerang tengah, penyerang belakang, gol, bola, wasit, gawang, dan kiper merupakan kata-kata dalam satu lokasi, satu tempat, atau satu lingkungan. Jadi, kata-kata yang berkolokasi ditemukan bersama atau berada bersama dalam satu wilayah atau satu lingkungan. Dalam pembicaraan tentang jenis makna, ada juga jenis makna kolokasi. Yang dimaksud di sini adalah makna kata tertentu berkenaan dengan keterikatan kata tersebut dengan kata lain yang merupakan kolokasinya. Misalnya, kata cantik, tampan, dan indah sama-sama bermakna denotatif bagus. Tetapi, kata tampan memiliki komponen atau ciri makna yang cocok dengan laki-laki, sedangkan kata cantik memiliki komponen atau ciri makna yang tidak cocok dengan laki-laki. Oleh karena itulah, ada bentuk-bentuk kata seperti pemuda tampan, gadis cantik, lukisan indah, sedangkan bentuk pemuda indah dan gadis tampan tidak dapat diterima.